wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Sultra TV yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kembali lagi sore hari ini kita bertemu di acara yang paling kita tunggu setiap sore, apalagi kalau bukan siar Majelis Taklim Ramadan. Senang sekali sore hari ini saya Odang kembali menemani kalian semua pemirsa di rumah dan juga seluruh ibu-ibu, bunda-bunda kita yang sudah hadir di studio hari ini. Dan pastinya sore hari ini kita akan ditemani oleh dua perwakilan dari BKMT yang sudah hadir, yaitu ada ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Wawua dan juga BKMT Kecamatan Kadia yang pastinya hari ini sudah siap mendengarkan seluruh syiar nantinya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di samping saya yang sore hari ini cantiknya luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Ibu Dr. Anda Haja Siti Nur Solihah. Selamat sore Ibu Ustazah. Yang pastinya sore hari ini akan memberikan syiar kepada kita semua tentang kriteria orang bertakwa tentunya. Yang pastinya di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, namun tentu saja ada beberapa kriteria-kriteria khusus untuk orang-orang yang bertakwa yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun, sebelum kita dengarkan syiar yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah, terlebih dahulu saya mau cek dulu semangatnya dari bunda-bunda yang sudah hadir di studio hari ini. Boleh Bunda ya? Boleh, siap. Coba kita cek. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Berarti sudah siap untuk kita dengarkan syiar sore hari ini. Untuk itu kepada Ibu Ustazah, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya muliakan, moderator yang ganteng ya. Alhamdulillah. Siapa suruh bilang cantik tadi. Ibu-ibu Majelis Taklim dari Kecamatan Kadia dan juga Kecamatan Wawa, seluruh kru Sultra TV yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ibu-ibu? Ya, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kajian kita pada sore hari ini adalah tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Di dalam kitab Nahjul Balaghah, kumpulan khutbah dan nasihat-nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau menyatakan ya, bahwa ada 4 kriteria orang yang bertakwa. Kita ketahui puasa kita ini adalah la'allakum tattaqun. Allah memberikan tugas dan kewajiban kepada kita berpuasa di bulan Ramadan adalah dalam rangka untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kita dididik, dilatih, ditraining 1 bulan ibu, ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari dalam rangka untuk menjadikan kita orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Tidak ada tingkatan yang paling mulia, tidak ada titel yang paling hebat di hadapan Allah, yaitu titel takwa. Boleh orang berjejer titelnya dari depan sampai belakang, tapi kalau tidak punya titel takwa, sia-sia belaka dalam kehidupan ini. Ya. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, pemirsa Sultra TV dimanapun berada, ya, Sayyidina Ali menyatakan, yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga keimanannya.
Ya, istiqomah iman. Fa'aminu billah summastaqamu. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah, teguh pendirian di dalam keimanan. Tidak mudah luntur imannya, tidak mudah tergoyang imannya hanya gara-gara uang. Ya Bu, kenapa bengong? Merasa kemarin goyah-goyah ya? Masya Allah. Tidak pernah dia kecil hati ketika banyak orang yang mencaci maki. Tidak pernah dia besar kepalanya karena dipuja-puji orang. Inilah orang istiqomah. Ya, banyak contohnya. Salah satunya adalah Siti Masitoh. Siti Masitoh yang hidup di zaman Raja Fir'aun. Ibu-ibu kenal Siti Masitoh? Kenal? Dari sejarah ya Bu. Kalau bilang kenal, kenalannya di mana? Ya, kenal lewat sejarah. Ya, lewat sejarah. Siti Masitoh, ketika dia ditawari oleh Fir'aun, Masitoh, kamu pengen apa? Pengen jabatan, tahta, harta? Aku akan kasih semuanya. Yang penting kamu mengaku bahwa saya sebagai Tuhanmu. Karena waktu itu peristiwanya ketika Masitoh menyisir anaknya Fir'aun, kemudian jatuh sisirnya. Kemudian dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Masitoh, apakah ada Tuhan selain aku? Aku ini penguasa, kekayaanku di mana-mana, kerajaanku besar. Kenapa masih ada Tuhan selain aku? Kalau aku mau matikan semua masyarakat, akan mati sekarang juga, suruh dibunuh saja. Kalau aku biarkan mereka hidup, mereka pun akan hidup, kata Fir'aun. Apa bedanya aku dengan Tuhan? Tetapi Siti Masitoh tetap teguh pendirian, Tuhanku adalah Allah dan Tuhannya Tuhan juga. Berani ngomong begitu, tidak takut. Betul Masitoh? Kamu tidak akan mengakui aku sebagai Tuhanmu? Betul, Tuhanku adalah Tuhan Tuhan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dalam sejarah Masitoh itu kan direbus ya. Direbus di dalam kuali besar. Suaminya dulu masuk. Masitoh, coba lihat itu. Dia meninggal suaminya. Terus anak, Masitoh, ibu apa kamu? Tidak sayang kepada anakmu? Masa anakmu juga mau dibunuh? Tidak apa-apa. Yang penting ada dalam ridho Allah. Loncatlah anaknya. Masitoh ada menggendong anak kecil dalam sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Masitoh, apakah kamu juga tega membunuh anakmu yang masih kecil ini? Yang masih balita, insya Allah demi mendapatkan ridho Allah. Terakhir Masitoh loncat. Ini satu contoh bahwa keteguhan iman kepada Allah tidak tergoyahkan oleh apapun. Di zaman sekarang ya, Bu, zaman sekarang itu sedikit saja goyah. Takut jabatannya dicopot, lebih baik ya pokoknya ikut saja. Padahal ada Allah yang mengatur. Manusiawi sih, ya Bu, manusiawi. Tetapi namanya kepada Allah karena kita akan pulang kepada Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah, maka Allah lah yang harus lebih ditakuti daripada manusia. Ya kan Bu? Ini ibu-ibu kadang-kadang mau dipecat saja sama mertua takutnya minta ampun. Ya, Bu. Makanya kalau orang Jawa mengatakan ya, surga nunut neraka katut. Maksudnya pokoknya yang namanya suami itu harus diikuti. Pokoknya imam, salah ikut. Gak begitu. Ibu-ibu majelis taklim udah cerdas. Ya Bu, udah profesor semua ini. Benar kan Bu? Ibu bermajelis taklim sudah berapa puluh tahun? Banyak Bu. Kalau S1 4,5 tahun, 5 tahun. S2 mungkin 3 tahun, 8 tahun ya Bu. Itu ibu sudah profesor semua ini. Insya Allah sudah cerdas. Ya kan Bu? Cerdas ya ini. Jadi iman itu harus dijaga. Bagaimana menjaga iman kita? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan selalu ingat kepada Allah. Selalu kita mengucapkan Allah, la ilaha illallah. Setiap napas kita harus ada lafaz Allah. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun
kita tidak akan menggadaikan iman kita. Ya, ini yang pertama ya. Orang yang bertakwa itu adalah yang memiliki keistiqomahan iman. Orang yang beriman itu banyak Bu untungnya. Ketika Allah memberikan musibah, seperti kemarin musibah banjir ya. Jadi tidak banyak mengeluh. Pakai ini Allah kasih banjir kayak gini, puasa lagi marah-marah. Tapi orang yang beriman mengatakan, ya Allah semoga banjir ini mendatangkan manfaat. Semoga di balik semua ini ada hikmahnya yang bisa dipetik pahala kesabaran. Insya Allah ya Bu. Siapa yang kena banjir di sini Bu? Masya Allah. Banyak ya Bu. Masya Allah. Nah itu Bu, ujian. Ibu itu dipilih oleh Allah untuk kebanjiran. Ya kan Bu? Yang tidak kebanjiran enak-enak tidur, enak-enak makan sahur apa. Yang kebanjiran betul-betul membersihkan apa, pokoknya dilatih ini hatinya, digembleng supaya sabar, ikhlas. Tapi Allah sudah menyiapkan Bu tuh. Ya, kita belum tahu apa hikmah di balik semua itu, tapi yang jelas Allah menyiapkan setiap di balik musibah pasti ada satu pelajaran, ada hikmah yang berharga. Yang pertama Bu, mari kita jaga iman. Ya, iman kita terus dijaga dengan selalu mengingat Allah. Ya. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu kata Sayyidina Ali mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Silahkan bekerja, silahkan mencari nafkah. Memang umat Islam dituntut untuk menjadi orang kaya kan? Ya kan Bu? Karena ibadah juga kita pakai harta tuh. Sedekah pakai harta. Ya, kemana-mana kita juga pakai harta. Tetapi dunia, harta itu bukan tujuan hidup kita. Itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mana tujuan hidup kita? Yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebagai alat saja, silahkan. Nabi menyatakan, i'amal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Silahkan bekerja untuk duniamu seolah-olah hidup akan selamanya. Artinya kita dituntut Ibu, yang jualan semangat berjualan, yang punya kios semangat untuk buka kiosnya pagi-pagi sekali, dan melayani pembeli dengan sabar, dengan ikhlas. Tiba-tiba, beli, iya nak, beli apa? Gula-gula, 1.000. Ini 1.000 lagi. Kadang begitu kan Bu? Kadang begitu. Itu kan di samping rezeki tidak ada uang 100.000 tanpa ada uang 1.000. Benar Bu? Kalau kurang 1.000 berarti bukan 100.000, berapa? 99.000. Kadang-kadang Bu, kelihatan kok wajah-wajahnya suka mengeluh. Namanya manusia biasa. Tapi ya banyak istighfar lah. Ya silakan kerja, yang kerja kantoran, yang guru silakan semangat untuk mencapai ridho Allah. Seolah-olah hidup ini selamanya, saking semangatnya. Tetapi jangan lupa i'mal li akhiratika, cari olehmu untuk kehidupan akhirat. Seolah-olah engkau akan mati besok, kata Rasulullah. Artinya ketika kita sholat, seolah-olah sholat ini sholat yang terakhir. Sehingga timbul kehusuan. Walaupun ya kadang-kadang lagi sholat itu ya, kadang-kadang ingat juga segala sesuatu. Lagi sholat lohor, sudah diprogram di sini, apa-apa buka sebentar. Gitu kan Bu ya, apa-apa buka sebentar ya enaknya, bikin kopior atau es buah, apa ya cendol kah. Ada lagi Allahu Akbar. Udah mulai di sini planning, kadang-kadang seperti itu. Tetapi itu manusia biasa loh, normal loh Bu. Normal. Kalau ada orang mengatakan, oh saya belum mau sholat, kenapa? Belum bisa husu. Emang ibu husunya seperti apa? Ya maksudnya tidak ingat apa-apa. Oh pingsan. Itu bukan husu, pingsan. Pasti manusia biasa ingat. Tetapi jangan diikuti ingatan kita. Sampai tadi di program, apalagi ya nanti gorengannya. Bu gitu, seolah-olah mau balas dendam sebentar maghrib itu. Semua ada di meja. Akhirnya kita poso apakah? Kekenyangan ya Bu ya. Jadi ala kadarnya aja.
Yang penting bisa mengisi sepertiga minuman, sepertiga makanan, sisakan sepertiga untuk bernafas. Jangan setengah makanan, setengah minuman, pingsan mi. Oh, gimana? Semua kan Bu. Lihat, mana dulu ini, teh manis dulu. Sudah itu, pisang hijau, bentar gorengan, bentar, pokoknya semua ada, dadar, lapis, apa semua. Ya Bu ya. Jadi ketika kita sholat kembali, bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Walaupun tadi pikirannya kemana-mana juga sih. Tetapi insya Allah karena sholat itu kan ada kontrol ya Bu. Allahu Akbar, kita ingat lagi, lagi sholat. Ada juga yang sholat sampai lupa juga rokaatnya berapa itu. Apalagi tarawih di rumah. Ya Bu ya, tarawih di rumah. Lupa ini sudah yang keberapa ya? Sudah deh, sudah selesai saja, tinggal witir. Itu bahaya kalau begitu. Jadi ini dijaga. Jadi jangan dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Itu ya. Ada orang juga ibadah melulu, akhirat melulu, hingga kehidupan dunia terlupakan. Gitu ya. Jadi ini harus seimbang. Ya, dunia silahkan digali. Kita ini memang butuh, ya, butuh dunia karena sedang hidup di dunia, bukan hidup di alam khayal. Tapi dunia, alam nyata, butuh. Ibu-ibu kesini pakai dunia kan? Pakai Bu? Pakai lah. Yang naik Maxim, ongkos Maxim. Yang naik PT-PT, ongkos PT-PT, itu dunia. Silahkan bekerja, tetapi dengan tidak menghalalkan segala cara. Apalagi bersaing dengan teman-temannya. Kalau beli baju jangan sama sana nah. Sana tuh mahal-mahal harganya, padahal kualitasnya juga kurang bagus kok. Sama saya saja ya. Bersainglah yang sehat. Ya Bu, mau beli sama saya alhamdulillah, mau beli sama sana alhamdulillah, sama-sama berjuang, sama-sama cari cuan. Kan gitu ya Bu ya? Ya itu, jadi silahkan. Yang ketiga apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjaga zikirnya. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu namanya lafaz zikir. Bedakan ya Bu? Itu namanya lafaz zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah abadan abada. Selamanya. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita selalu ingat Allah. Ibu mau ke sini ingat Allah. Maka membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ingat Allah Bu. Mau ke kamar mandi ingat Allah. Ingat Allahnya bagaimana? Baca doa ya Bu. Ya, biasanya anak TK yang masih hafal. Ibu-ibu kadang lupa-lupa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Kita harus berlindung kepada Allah. Ingat kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi saya tidak nunjuk ke situ ya. Biasanya itu kalau ada jamaah setan laki-laki dan setan perempuan. Ya Allah. Ya karena itu, ingat Allah. Kita berlindung pada Allah. Dimanapun kita berada selalu kita berlindung kepada Allah. Itulah zikir yang sebenarnya. Kalau itu yang pakai tasbih, itu lafaz zikir. Mengasah akal dan pikiran kita, mengasah hati kita supaya memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ya Bu ya, ini zikir itu manfaatnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan damai. Ibu biasa resah gelisah? Biasa ya? Namanya manusia. Ibu biasa susah kan? Biasa susah Bu?
Saya melihat beberapa yang lagi susah di sini. Semoga dengan pertemuan ini, dengan silaturahim ini, membukakan pintu rezeki, memberikan umur panjang. Amin. Ini Bu, silaturahim itu luar biasa. Ya, jadi umur panjang Bu. Orang yang tidak pernah pedo kok panjang umurnya. Orang yang suka marah-marah pendek umurnya Bu. Makanya jangan suka marah-marah ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, bangun tidur ngomel, lihat cucian banyak ngomel. Ya Bu ya, banyaknya ini cucian piring, jangan makan pale. Gitu kan, iya. Jadi itu, kenapa orang yang silaturahim ini panjang umurnya? Yang pertama silaturahim. Silaturahim itu membuat kita hatinya lapang. Pikiran kita menjadi tenang. Jadi jauh dari penyakit ya Bu. Jadi kalau sakit itu Bu jangan selalu nyalahkan makanan. Saya bilang sering di mana-mana saya tauziah. Kalau itu, kasihan kolesterolku naik. Kenapa? Tadi malam saya makan coto, tidak tahan saya mau makan coto. Kalau makan cotonya 3 mangkok, bagaimana Bu tidak naik kolesterol? Pola kan Bu? Pola makan, pola pikir. Kasihan asam lambungku naik, kenapa? Karena tadi ada tetangga itu ganti mobil. Dipikirkan, akhirnya naik asam lambungnya Bu. Bukan karena terlambat makan, bukan karena makan kecut, tapi kecut hatinya. Ini harus dijaga ya Bu ya. Nah ini Ibu. Jadi dalam hidup ini ya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, tenang ya Allah, diberikan musibah, ya Allah pasti ada hikmah. Diberikan anugerah, ya Allah mudah-mudahan saya tidak lupa diri. Kan gitu ya orang yang selalu ini tenang hatinya. Ya, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, Bu. Selama hidup ini masih hidup pasti Allah itu menguji kita. Disitulah Allah menginginkan kita selalu menyebut namanya. Ya Bu, kalau kita tidak diuji Bu, kurang bersyukur kita. Kalau kita selalu diuji, seperti kita berjalan, mau kemana ya? Ini contohnya jalanan yang rusak itu mana ya? Ke Andolo ya? Ke Andolo ya, saya bolak-balik Isra Mi'raj ke Andolo, ke daerah-daerah transmigrasi. Jadi di Andolo itu jalanan Bu, maaf ya kalau ada orang Andolo memang jelek. Jelek itu di perkantoran ke sana itu luar biasa. Iya kan Bu? Ya kalau tidak percaya Ibu ke sana aja rame-rame. Jadi jangan duk. Sudah gitu mulus lagi. Belok, nanjak, turun. Itulah gambaran kehidupan. Kehidupan itu tidak selamanya mulus, terus seperti di jalan tol. Tidak. Kalau begitu kita lupa bersyukur kepada Allah karena kita tidak pernah mengalami penderitaan. Tidak pernah mengalami kesulitan, kesusahan. Itu loh Bu. Jadi itu, hidup itu seperti itu. Makanya kita bisa kuat, kita bisa hebat, kita bisa istiqomah karena dengan ujian-ujian itu. Nah kuncinya supaya kita tenang menghadapi ujian, oh Allah solusinya. Kalau kurang harta, oh Allah gudangnya harta yang tidak pernah habis-habis. Ya kan Bu? Ya. Kalau kita Ibu gaji 10 juta 1 bulan, kalau kita yang ngatur tidak cukup Bu. Tapi kalau Allah yang ngatur, pasti cukup. Ada saja jalan keluar yang terbaik. Ada jalan keluar. Makanya kalau pusing jangan terlalu pusing. Ya Bu ya. Kalau sulit jangan terlalu dipersulit. Karena ketika kita menghadapi masalah atau musibah, kalau kita mengatakan, susahnya ini. Tambah susah Bu. Ya, panasnya mie ini. Ibu-ibu tuh maunya apa? Mau panas atau mau hujan? Ketika hujan terus juga, kasihan hujan terus. Jemurannya tidak kering-kering. Ketika panas dia bilang, panasnya mie, mana kita puasa haus lagi. Tapi kalau kita mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, masih memberikan panas, cucian jadi kering. Alhamdulillah ya Allah, masih memberikan hujan. Berarti banyak yang butuh hujan. Walaupun ya kemarin berlebihan ya, sehingga banjir di mana-mana. Tapi itu pun pelajaran berharga buat kita. Jadi ini yang ketiga ya Bu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjaga zikirnya kepada Allah.
sehingga hidupnya menjadi tenang, menjadi damai, ya. Tidak resah, tidak gelisah. Karena memang innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, kata Allah. Manusia itu memiliki sifat keluh kesah. Allah yang mengatakan begitu, Bu. Termasuk penceramah ini, ustadzah ini. Kadang keluh kesah ya, Bu. Oh, ustadzah tenang-tenang aja, tidak pernah susah. Dari mana itu? Justru ustadzah itu yang banyak ujiannya ya, Bu ya. Karena menyampaikan kepada orang-orang, ujinya juga berat. Cuma itu tadi, bagaimana kita mengelola ujian itu. Nah, jadi itu kata Allah juga, manusia itu ada dalam keadaan keluh kesah. Diberikan kesusahan, dia mengeluh panjang lebar. Tahajud kalau susah, itu ya Bu. Tahajud ketika menghadapi musibah, baru tahajud. Itu manusia, kata Allah. Tapi ketika diberikan anugerah, kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Lagi enak hidupnya, lagi bahagia, kadang lupa, kata Allah begitu. Sifat manusia, suka keluh kesah, miskin susah, kaya pun susah. Miskin susah karena tidak bersabar. Kaya susah karena tidak bersyukur. Makanya syukur dan sabar itu ada. Wasta'inu bisobri was sholat. Jadikanlah jadikanlah sabar itu dan sholat itu sebagai penolongmu, gitu ya. Kemudian yang keempat, Ibu, kriteria orang bertakwa menurut Sayyidina Ali adalah orang yang menerima takdir Allah tuh dengan ikhlas. Kodok dan kodar ya Bu, ada takdir baik, ada takdir buruk. Makanya takdir itu ada dua, ada mu'allaq dan ada mubrom. Ada takdir yang masih bisa diusahakan, hasil usaha manusia. Tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu seperti kematian. Orang yang sudah mati tidak bisa dikasih bangun lagi. Tapi sesuatu yang belum terjadi, jangan mengatakan, wah ini sudah takdir Allah. Oh sudah nasibnya anak saya harus nikah dengan orang yang non-muslim misalkan. Bukan. Itu adalah takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Ya Bu, nah ini orang yang bertakwa itu selalu sami'na wa ata'na terhadap aturan Allah, terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika mendapatkan takdir yang buruk, dia mampu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Ketika mendapatkan anugerah tidak langsung, wah alhamdulillah suamiku naik jabatan. Memangnya naik jabatan itu bukan tanggung jawab berat? Ya kan Bu? Orang senangnya naik jabatan. Padahal itu ujian loh. Berat. Bisakah? Bisakah lihat rakyatnya ada yang tidak makan di sana di sini? Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu saat beliau menjadi khalifah kan. Suatu saat beliau keliling-keliling. Ada melihat seorang ibu yang sedang ada itu pancinya. Digantung-gantung pancinya. Terus di sampingnya anaknya menangis. Menangis anaknya, lapar. Padahal yang direbus itu, yang dimasak itu apa Bu? Batu. Batu. Kapan masaknya itu kalau batu direbus-rebus? Mungkin sampai kiamat pun tidak masak, tidak lentur itu batu. Dia lihat. Nangis lagi, tidur lagi. Sebentar yang nak. Masih belum masak, sampai kapan masaknya? Hanya untuk menghibur anaknya supaya tidak menangis, tertidur lagi. Saking laparnya. Orang lapar kan tidak bisa tidur ya Bu. Ibu-ibu kalau lapar bisa tidur enggak? Enggak lah Bu, makan. Walaupun dilarang, jangan makan habis lebih dari jam 7 supaya itu lemaknya tidak duduk. Kalau lapar siapa bisa? Tetap aja makan Bu ya. Saya juga suka begitu. Bu jangan makan itu lebih dari jam 7 supaya badannya tidak naik lagi. Itu ya Bu ya. Ibu-ibu yang tahu saya dulu kan gemuknya kayak apa ya. Dulu Bu, sekarang sudah hampir langsung. Tes ada? Ada ya. Jadi seperti itu Bu ya. Ya kalau mau makan lapar kan nggak bisa ditahan. Nah ini Sayyidina Umar lihat-lihat. Dia penasaran. Ibu, sebenarnya ibu itu lagi masak apa? Saya lagi masak batu.
hanya sekedar menghibur anak, tidak punya gandum, kan gandum makannya ya Bu, bukan beras. Tidak punya gandum untuk dimasak. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar merasa bersalah, merasa berdosa. Kenapa ada masyarakatnya tidak bisa makan, kok saya tidak tahu. Akhirnya beliau pulang, kemudian ke Baitul Mal, ke gudang, ambil 1 karung gandum, dibawa, Bu, ini ada gandum 1 karung. Ini titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Padahal dia, Umarnya itu, karena merasa bertanggung jawab, merasa bersalah, punya masyarakatnya yang tidak bisa makan. Ini satu contoh teladan yang luar biasa. Apanya sih harus bahagia gitu orang kalau seperti itu? Ya, harusnya mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kembalikan kepada semuanya. Kan itu hak prerogatif manusia ya. Udah bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dia bersyukur bahagia juga ya. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kodok dan kodar itu memang satu ketentuan dari Allah yang harus kita terima dengan ikhlas. Jadi innalillah ketika dapat musibah, alhamdulillah ketika mendapat rezeki, dan bukan cuma sekedar alhamdulillah, tetapi dia juga bisa berbagi. Ya, bisa berbagi. Jadi ini tujuan puasa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan, dalam rangka mengangkat harkat derajat kita ke tingkat takwa. Yang menurut Sayyidina Ali tadi ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sesungguhnya takwa. Ya, yang sesungguh-sungguhnya takwa. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengarkan pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio, ada 4 kriteria orang yang bertakwa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Siti Nur Soliha, yang pastinya hari ini semakin memperkaya lagi hasanah pengetahuan kita tentang kriteria apa saja orang yang bertakwa. Dan pastinya di sesi ini kembali kita akan membuka sesi pertanyaan untuk bunda-bunda, ibu-ibu yang ada di studio. Namun sebelum kita buka sesi pertanyaannya, saya mau cek lagi semangatnya dari bunda-bunda yang ada di sini. Boleh ya bunda ya? Boleh kita cek coba. Siar Majelis Talim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Siar Majelis Talim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Luar biasa. Nah, saya mau kasih kesempatan 1 penanya di sebelah kanan saya dan juga 1 penanya di sebelah kiri saya. Boleh silakan bunda-bunda. Boleh sambil berdiri dan juga memperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suismini dari BKMT Uwawa. Langsung saja Umi. Pertanyaan saya yaitu masalah keseharian. Curhat Umi. Saya menjual, ada kios. Ini Umi, kalau mau datang meminjam itu seperti kita malaikat penyelamat. Begitu kita menagih kayaknya pencabut nyawa lah kalau ketemu. Terus terang Umi, begitu 1-2 hari, bulan, hitungan tahun ini, kalau ditagih, maksudnya kalau diingatkan lah, halusnya kalau kita ingatkan, tunggu di, kasihan saya ingat tutang tuh, sabar kidi, setelah itu lupa lagi, akhirnya saya berpikir Umi, apakah saya berdosa kalau beliau itu tidak, maksudnya tidak menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kita sesama Muslim, kita saling membantu sesama kita. Itu biasa dihantui saya Umi. Apakah bagaimana? Sedangkan dia juga harus menyelesaikan kewajibannya.
bahkan menjauhi, akhirnya hubungan silaturahmi itu terputus. Yang pertama, yang kedua ada titipan ini dari teman, kita sementara tarwi, ada khutbah di depan Umi, terus di belakang jemaah itu lagi mengaji. Bagaimana hukumnya Umi? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bunda-bunda di sebelah kiri saya boleh silakan. Satu dulu, nanti kita beri kesempatan untuk narasumber untuk menjawab, setelah itu kita buka sesi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ibu Wahida dari MT Kecamatan Kadia. Pertanyaan saya ini tentang masalah takdir. Takdir ini kita sudah tahu bahwa ada takdir yang memang dari Allah, tadi sudah dijelaskan ada 2 takdir. Nah, ini yang saya mau pertanyakan, yang satu adalah ketika kejadian dalam rumah tangga, biasa ada terjadi pertengkaran mungkin, kemudian tanpa dia bisa manage di dalam rumah tangganya sehingga dia keluar melarikan diri ke luar. Tiba-tiba ada mobil yang menyerempet dia. Apakah itu dia termasuk takdir atau bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, ada pernah kejadian di wilayah kami. Pada waktu itu banyak yang meninggal. Akhirnya ada seseorang atau ada beberapa orang yang mengatakan itu adalah musibah. Akhirnya mereka mengatakan bahwa mau adakan doa penolak bala dari kematian tersebut. Namun pada waktu itu kebetulan saya dicerita seperti itu, saya bukannya melarang tapi kayak tidak nyambung deh kalau kita berdoa tentang itu. Nah, apakah ini, pertanyaan saya, apakah ini boleh dilakukan dengan cara berdoa sementara ini kematian adalah sudah ditakdirkan? Itu saja pertanyaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk untuk di sesi pertama ini. Yang pertama dari Ibu Sismini dari Wawua. Ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Ketika ada mungkin keluarga atau tetangga yang memiliki utang ke kita mau ditagih juga gimana ya, mau nggak ditagih juga di kitanya yang merana ya Bu ya. Terus juga ada titipan pertanyaan tadi Bunda dari Ibu Sismini dan juga pertanyaan kedua dari Ibu Wahidah dari BKMT Kadia. Silakan Ibu Ustazah dijawab 2 pertanyaan ini. Baik Ibu, pertanyaan yang bagus-bagus ya. Ibu-ibu tuh sudah cerdas banget. Iya, cerdas-cerdas. Bagaimana mau tidak cerdas? Tiap Jumat gamis, tiap Sabtu syiar, sudah penuh semuanya itu. Jadi kalau masih ada yang suka ngomongin orang, suka bertengkar, suka baku bombe, itu namanya bodoh-bodoh. Karena ibu-ibu sudah pintar semua Bu. Iya kan? Iya, melangkah saja ke majelis taklim itu sudah luar biasa, didoakan para malaikat. Jadi hasilnya juga ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik, pertanyaan dari Ibu Kecamatan Wawa. Ya, itulah dilema ya. Itulah ujian hidup. Ketika meminjam seperti malaikat katanya itu. Tapi ketika mana seperti pencabut nyawa ya. Ya, memang itu kadang-kadang seperti itu loh Ibu. Ya, ketika meminjamnya nangis-nangis. Tapi ketika ditagih, kita yang menangis. Yang menagih ya Bu ya, yang menagih. Itu sebenarnya kalau kita meminjamkan kepada orang yang seperti itu namanya cari permusuhan. Ya kan Bu? Kan otomatis, saya ingat kiai saya dulu waktu saya mondok, dia bilang begini, itu namanya
mengutang itu mempersempit langkah kita. Ya, karena apa? Kalau yang punya malu, kalau yang tidak malu juga tidak, biasa aja. Ya, maksudnya mempersempit langkah kita itu, iya Bu, begitu. Kesini, aduh ketemu, saya belum bayar utang, malu. Yang punya malu, yang tidak punya malu ya gitu aja. Kalau orang Jawa bilang dablek, kalau orang Sulawesi bilang kapatuli. Iya, seperti itu. Iya Ibu, butuh kesabaran yang ekstra. Mau tidak dibayar, nah utangnya tidak ditagih, kewajiban Bu, itu kewajiban. Tidak boleh orang yang berutang kepada kita tidak ditagih, itu tidak boleh. Biarkan saja, tidak boleh Bu. Kita berdosa, tidak mengingatkan orang yang berutang, wajib kita tagih. Adapun ngasih tidaknya itulah nanti nomor sekian. Ya, yang begitu. Nah, kita kan menghindar dari orang yang begitu bukan berarti memutuskan silaturahim ya Bu. Tetapi kita untuk menghindarkan dari perselisihan, menghindarkan dari rasa pedoko. Karena pasti kita lihat orangnya itu kita ada rasa jengkel, manusiawi Bu. Ya, hanya rasa jengkel tapi bukan rasa dendam. Yang berdosa itu kalau dendam, kalau jengkel sedikit itu karena kita inginnya baik-baik saja. Kan begitu ya Bu ya? Ya. Tapi kalau memang sudah bosan, bolak-balik bosan, ya Allah saya ikhlaskan. Jangan pakai saja ya. Kalau saya ikhlaskan saja itu tidak ikhlas. Jadi kita kata, ya Allah saya ikhlaskan, semoga engkau ganti dengan yang jauh lebih banyak lagi. Jadi itu dianggap sedekah. Kita bersedekah. Ya. Dalam Al-Quran orang yang bersedekah itu matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah. Orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti orang yang menanam sebuah biji, dari biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari setiap tangkai berbuah menjadi 100 biji. Jadi 1 berbanding 700 kali lipat. Itu orang yang sedekah di jalan Allah. Daripada panjang pedokoknya, ya Allah saya ikhlaskan saja. Tapi disampaikan kepada orangnya, Bu kalau memang tidak bisa bayar ya sudahlah. Tapi jangan kasih lagi. Ya Bu, jangan kasih pinjam lagi. Alasannya jangan juga tidak bilang tidak ada uang, karena uang ada. Ibu mohon maaf, uang saya mungkin untuk modal, untuk belanja anak-anak, untuk ini. Ada uang tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan bilang tidak ada uang. Ya Bu ya, tetap kita mengatakan Ibu mohon maaf ya, untuk kali ini saya tidak bisa membantu Ibu. Karena sudah terbukti dia pinjam dablek. Ya Bu ya. Insya Allah itu pahalanya 700 kali lipat. Serahkan kepada Allah. Daripada pusing kita bolak-balik, tidak juga bayar-bayar, pedokonya panjang jadi penyakit. Ya Bu ya, serahkan kepada Allah. Allah yang akan membayar nanti. Kecuali memang yang pinjam itu memang juga susah hidupnya. Karena kata Nabi, orang yang punya utang lantas dia juga tidak bisa membayar karena kemiskinannya itu, kepakirannya itu. Maka Nabi mengatakan, nanti aku yang akan membayarnya. Kalau memang dia tidak mampu. Bukan pura-pura tidak mampu. Insya Allah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tarawih, sementara ceramah di depan, dia gosok saja baca Al-Quran. Jadi tarawihnya ke situ mau apa? Ngaji itu kan bisa di rumah, tadarus bisa di rumah. Itu sangat penting mendengarkan orang khutbah di depan. Ya, sama orang Jumatan, itu kan yang paling penting apa khutbahnya. Nanti sholat Idul Fitri, Bu, yang penting apa? Khutbahnya. Sehingga orang yang haid juga harus ke lapangan atau ikut hadir di sholat Idul
Fitri misalkan, karena pentingnya itu khutbahnya. Jadi Bu ngaji bisa di rumah. Jadi mendengar dulu. Jangan sampai gagal paham. Ya Bu ya, gagal paham. Penceramah mengatakan, itu nanti di surga tidak ada orang tua. Yang ada sweet 17. Muda semua nanti di surga. Ya, jadi dia ngaji saja. Tidak mendengarkan lanjutannya apa kata penceramah. Ya, padahal kata penceramah di surga itu nanti yang tua juga menjadi muda. Karena kembali menjadi muda. Tapi karena dia konsentrasi merasa bahwa itu tadarus itu ibadah. Konsentrasi di tadarus. Sehingga dia tidak mendengar. Jadi saya bagaimana ini? Saya sudah tua. Kalau yang di surga nanti yang muda-muda. Jadi bagaimana saya ini yang sudah tua tidak masuk surga? Itu jadi gagal paham kan? Nah, gagal paham. Dikiranya seperti itu saja, titik kata Ustadz di podium. Bahwa di surga tidak ada orang tua. Makanya supaya tidak gagal paham, ya kita konsentrasi. Di samping itu juga menghormati, menghargai orang yang sedang ceramah. Karena kita ini kewajiban saling menghargai, saling menghormati. Jangan dianggap bahwa itu adalah ibadah yang paling utama karena baca Quran. Ya Bu ya? Kalau tengah malam saya baca Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hei, sudah jam 12 malam ini. Orang pada tidur, tetangga lagi istirahat. Dilarang loh Bu. Ya, kalau teriak-teriak, ini kan ngaji, ibadah. Iya, tapi hablum minannasnya harus diperhatikan. Gitu loh. Ya, jangan salah paham, jangan salah kaprah. Ya Bu ya, seperti itu. Apa sih susahnya tutup dulu Al-Quran, sebentar dilanjut lagi. Perhatikan dulu di depan supaya dia fokus. Saya juga sering Bu menyaksikan yang begitu, ini ibu-ibu. Iya, ya Bu ya. Mendengarkan nasihat itu wajib loh Bu. Menuntut ilmu itu wajib. Ya Bu ya. Nah gitu ya Bu. Terus yang pertanyaan dari Ibu Wahidah. Kecamatan Kadia. Ya takdir itu tadi ada mu'allak, ada mubrom. Ada takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Dan ada takdir yang sudah final. Itu sudah ketentuan Allah. Seperti orang meninggal tidak bisa dikasih hidup kembali. Itu sudah takdir yang ditentukan Allah. Ya. Kemudian misalkan dalam rumah tangga ya. Jadi rumah tangga itu kan kalau orang rumah tangga itu adem ayem itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Saya dengan suami tidak pernah bertengkar, tidak pernah berselisih paham, kami diam-diam saja, adem ayem, ada? Saya tanya, ada? Gak ada. Gak normal itu. Pasti kita itu berbeda paham, cuma mengelolanya yang harus pintar. Bu, disatukan oleh Allah dari dua latar belakang yang berbeda. Terus bagaimana supaya selaras, yaitu saling menerima. Kekurangan kelebihan masing saling memahami karakter masing-masing, saling memaafkan kalau ada kesalahan. Karena kita tidak bisa ini dua tapi satu tapi dua. Maksudnya dua tapi satu, dua orang laki-laki suami istri tapi punya satu misi, satu tujuan mengharap ridho Allah. Jadi masing-masing menekan egonya. Ya, menekan egonya. Jangan saya dulu sama mamaku, bapakku itu dulu saya ini selalu begini ini. Dulu, waktu kau sendirian, sekarang ada pasangan, Allah menyatukan. Ya, mitsaqon ghalidha, ikatan yang kuat disatukan oleh Allah dengan perbedaan-perbedaan ini. Bagaimana kita menekan ego masing-masing, menekan amarah masing-masing, ya supaya selaras itu. Jadi itu tidak baik-baik saja itu Bu. Ya, rumah tangga kalau adem ayem. Suami terlambat pulang, diam. Suami kasih belanja sedikit, diam. Suami bawa amplop gajinya banyak potongan, diam. Ini ada kelainan nih.
Tidak normal itu, tidak normal. Orang yang normal itu pasti bertanya, ya, bukan mau curiga, bukan mau menuduh, tapi bertanya. Ini antara suami istri itu harus ada kejelasan, harus terus terang, kejujuran di dalam rumah tangga, tidak diam-diam begitu. Ya, kemudian bertengkar, dia keluar ya, tiba-tiba tabrak mobil, ya. Itu apa takdir? Iya takdir, tapi jalannya. Ya, jalannya yang harus diperbaiki ini. Kalau matinya udah takdir itu. Udah takdir, tidak bisa dikasih hidup. Tapi ini jadi pelajaran jalannya bahwa dalam rumah tangga itu jangan sedikit-sedikit lari keluar rumah. Gitu kan? Yang sedikit-sedikit lari keluar rumah. Marah keluar. Itu ibu-ibu itu di rumah aja kecuali mau dibunuh baru keluar rumah. Benar Bu? Kalau hanya mulut, biar aja tuh mulut sampai dower. Gak apa-apa. Yang penting tidak mengancam. Saya bunuh, pegang pisau. Kita wajib keluar Ibu. Jangan diam saja. Saya baca di YouTube itu ada sampai 15 kali ditusuk. Jadi juga nikah. Bodoh sekali. Sudah ditusuk-tusuk sama pacarnya 15 kali. Tusuk sini, luka-luka. Diajak nikah. Itu sayang bodoh-bodoh ya? Ya Allah. Tidak ada perasaannya itu, mati rasa itu. Ya, mati rasa. Ya, sudah nikah belum? Doakan saja semoga secepatnya Bu. Alhamdulillah. Maksudnya, maksudnya nanti kalau mendapati istri cerewet apa, abaikan saja. Ya. Yang penting jangan berbicara yang di luar jalur agama Islam, tokoh apa namanya berbuat seperti itu. Jadi itu takdir, tetapi jalannya, caranya, cara untuk menuju ke situ itu jadi pelajaran buat yang lain-lainnya. Ya, jadi jangan mudah lari, jangan mudah kayak di sinetron ini, sinetron yang ku menangis, Indosiar ya. Nah, itu lari ketabrak motor. Ketabrak motor. Meninggal gampangnya itu meninggal, gitu kan? Ini sinetron. Kemudian misalkan banyak di satu daerah itu banyak yang meninggal dunia. Kan itu pasti ada penyebabnya. Lantas misalkan tokoh masyarakat atau tokoh agama di situ mau berdoa. Ada hubungannya ada. Mau berdoa, mohon kepada Allah dihindarkan dari musibah ini. Memang meninggalnya itu takdir, tapi mungkin ada penyebabnya yang kita belum tahu apa sebenarnya penyebabnya. Misalkan pada sakit sehingga meninggal rame-rame gitu ya, meninggal banyak. Ya kita bolehkah itu berdoa kepada Allah, mohon dihindarkan dari musibah-musibah itu? Boleh, itu namanya ikhtiar, ya ikhtiar. Mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari musibah-musibah itu, ya. Jadi itu sebagai wujud ikhtiar ya Bu Wahidah. Sebagai wujud ikhtiar kita berdoa mohon kepada Allah agar supaya kita diselamatkan dari musibah yang lebih besar lagi. Ya, boleh. Sering itu. Seperti di kantor ya. Di kantor. Sering itu di kantor. Minggu ini meninggal yang ini. Minggu depannya meninggal lagi pegawai ini. Padahal sebenarnya sudah takdir sih. Sudah takdir dari Allah, tidak bisa dihalangi itu yang namanya meninggal. Tetapi ikhtiar kita mohon kepada Allah diselamatkan dari musibah yang lebih besar lagi, itu boleh-boleh saja. Tidak ada larangan ya. Silahkan berdoa kepada Allah. Asal jangan sudah musibah begitu terus ke dukun. Iya kan? Banyak ke dukun. Ini. Akhirnya sama dukun siapkan ayam putih, ayam hitam. Tambah lagi kemenyan, banyak-banyak. Sus. Ada itu, pernah salah satu anggota pengajian pernah. Ibu saya dulu, waktu begitu kena musibah, terus sama dukunnya disuruh bawa 1 ekor kambing ke pekuburan. Beneran itu, disuruh bawa 1 ekor kambing ke pekuburan. Katanya lepas di kuburan itu melepas sial, melepas itu sial gitu. Setelah pengajian begini kan, sudah maju, tahu hukumnya bahwa itu syirik,
baru dia menyesal dan konsultasi ke saya, Bu gimana itu? Dosa yang tidak tahu hukumnya saat itu diampuni Allah. Karena kita belum tahu kalau itu syirik. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Ya seperti itu, melepas kambing di kuburan. Padahal sudah ditunggu sama anggotanya dukun itu. Anggotanya dukun di situ. Nanti kalau ini dilepas saja untuk melepas kesialan gitu. Suami panjang kakinya ke dukun. Sama dukun bilang, ini pokoknya nanti pulang gunting rambutnya sedikit. Terus dibungkus dengan kertas putih, simpan di bawah bantalnya, maka suamimu tidak akan lagi jalan-jalan keluar. Bu, kalau suami di rumah terus juga tidak bagus kan, Bu? Cari uangnya gimana? Harus kerja, cari uangnya di mana gitu. Kalau di rumah terus, iya. Ya itu doakan ada di dalam surah Al-Furqan kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu ibu, baring-baring sama suami, usap-usap kepalanya, baca doa itu. Ini suami kok nakal banget ini. Didoakan, mohon sama Allah yang menggenggam hatinya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Doa kepada Allah, Bu. Tapi jangan ibu bilang, Pak diam ya, saya mau bacakan doa supaya Bapak soleh. Oh, jangan juga terlalu demonstratif. Biasa aja, mungkin pijit-pijit sambil baca doanya ya, Bu. Doa untuk anak, untuk suami, untuk itu. Jadi jangan pergi itu dulu, Bu, sebelum majelis taklim. Dulu, zaman dulu ada begitu, sedikit-sedikit ke dukun, sedikit-sedikit ke dukun. Padahal itu 40 hari tidak diterima sholatnya. Satu kali kita, bagaimana masa depan saya, Pak? Bagaimana bisnis saya, Pak? Ini kira-kira maju enggak ke depan atau buntu? Kalau kira-kira akan bangkrut, saya berhenti saja. Loh, itu Allah fungsinya di mana? Dulu sebelum ibu-ibu majelis taklim maju. Demikian ya, Bu Ida. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Ustazah. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ustazah yang hari ini sudah memberikan 2 jawaban dari semua pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung syiar kita untuk sore hari ini. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Ibu Ustazah untuk memberikan kesimpulan dari tema kita hari ini. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, pemirsa Sultra TV di mana saja berada, moderator yang setia mendampingi saya dan ibu-ibu sekalian. Jadi tujuan puasa kita pada bulan Ramadan ini adalah tiada lain la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Sayyidina Ali menjelaskan di dalam kitab Nahjul Balaghah bahwa orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama punya iman yang istiqomah. Yang kedua mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga selalu menjaga zikirnya kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dimanapun kita berada, ingatan kita harus selalu terikat kepada Allah. Yang keempat, orang yang senantiasa sabar, tawakal menerima takdir Allah, baik itu takdir yang baik menurut kita maupun takdir yang buruk menurut kita, tetapi di hadapan Allah semuanya adalah baik. Semata-mata menguji kesabaran, keikhlasan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang saya muliakan. Baik seluruh pemirsa Sultra TV yang ada di rumah dan juga yang masih berada di studio, hari ini kita sudah mendengarkan kriteria-kriteria apa saja orang yang bertakwa yang sudah kita dengarkan semua. Ada 4 kriteria yang semoga senantiasa meningkatkan keimanan dan juga meneguhkan ketakwaan kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung syiar kita sore hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pastinya sore hari ini juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah narasumber kita, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nursolihah yang pastinya hari ini sudah memberikan kita banyak sekali syiar dan informasi. Dan di sesi akhir ini saya ingin sekali lagi mengecek semangat dari ibu-ibu yang ada di sini. Boleh Bunda ya? Boleh sekali. Kita coba, syiar Majelis Taklim Ramadan.
Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Tentunya terima kasih juga untuk ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Wawua dan juga Kecamatan Kadia yang hari ini sudah membersamai syiar kita sore hari ini. Untuk itu, kita sudah sampai di sesi akhir. Mewakili seluruh kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih. Untuk itu saya Odang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di siang esok hari.